Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, and how are you today? I hope you are always fine, healthy, and happy. Di pembelajaran bahasa Inggris hari ini dengan Mr. Yogi, kita akan coba membahas soal-soal yang telah Mr. berikan serta jawabannya. Alhamdulillah Mr. ucapkan anak-anak semua sudah mengerjakan penilaian tengah semester dengan sangat baik. Tapi untuk kali ini kita coba yuk bahas semua materinya. Nah, simak video Mr. berikut ini. Okay students, this is our first question of our PTS. Ini adalah pertanyaan pertama dari PTS kita di minggu lalu. Pertama-tama Mr. akan bacakan pertanyaannya dan pilihan jawaban. Setelah itu kita akan bahas ya jawabannya. What to call a brother of your father? A. Uncle. B. Grandfather. C. Son. Ayo anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nah, kata kunci dari pertanyaan this adalah a brother of your father, saudara laki-laki dari ayah. Jadi jawabannya yang benar adalah yaps, A. Uncle. Next is the second question. Nindi is a daughter of my aunt, so she is my blank blank blank. A. Nephew. B. Niece. C. Cousin. Apakah anak-anak sudah bisa menemukan kata kunci untuk menjawab pertanyaan tersebut? Yap, kata kuncinya adalah a daughter of my aunt, anak perempuan dari bibi, atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sepupu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai cousin. So, the correct answer is C. Move to the question number 3. Based on the picture, Michael Smith calls Mary A. Aunt. B. Grandmother. C. Mother. Ayo, sekarang adalah tugas anak-anak ya untuk memperhatikan family tree dari gambar yang sudah Mr. berikan di atas soalnya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Yap, excellent. Jawabannya adalah B. Grandmother. Mary adalah nenek dari Michael Smith. Next to the question number 4. Di pertanyaan nomor 4, kita akan masih sama dengan soal nomor 3, yaitu memperhatikan family tree dari gambar yang sudah Mr. sediakan. Nah, Mr. akan baca dulu ya soalnya. Vanessa Smith is Stephen Fry's A. niece. B. nephew. C. daughter. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama yuk dari family tree yang sudah Mr. sediakan dan melihat hubungan antara Vanessa Smith and Stephen Fry. Vanessa Smith di sini adalah merupakan anak perempuan, a daughter of Alan Smith and Jessica Smith. Jadi, Vanessa Smith adalah anak perempuan dari pasangan Alan Smith dan Jessica Smith. Sedangkan Stephen Fry merupakan paman dari Vanessa Smith. Jadi, Stephen Fry memanggil Vanessa Smith sebagai keponakan perempuan, atau dalam bahasa Inggris disebut niece. So the correct answer is A. Question number 5. Bobby has a pinky chubby. A. chin. B. cheek. C. chest. Now look at the arrow, atau lihat di panahnya menunjuk ke bagian tubuh yang kita sebut sebagai pipi. Atau dalam bahasa Inggris biasa kita sebut apa sih nak? Yes, the answer is B. cheek. Next to the question number 6. This part of body is called A. ankle.
B. Leg, C. Knee. Nah, sekarang kita lihat nih, arah panahnya menunjuk ke bagian tubuh yang apa nih? Apakah anak-anak sudah bisa menjawabnya? Yap, jawabannya adalah yang C. Knee atau lutut. Question number 7. Which one is an elbow? A, B, or C? Nah, sekarang anak-anak diperintahkan untuk memilih pilihan jawaban yang sudah Mister sediakan dengan gambar. Jadi, anak-anak pertama harus tahu nih, elbow itu artinya apa? Apakah artinya alis, atau siku, atau mata kaki? Yes, pintar. Elbow itu artinya adalah siku. So the correct answer is B. Tapi apa sih bahasa Inggrisnya alis? Eyebrow. Hampir mirip ya nak, tapi eyebrow itu alis. Sedangkan mata kaki biasa kita sebut ankle. Next to the question number 8. What time is it? A. 9:05. B. 9:25. C. 9:25. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dengan seksama jarum pendek dan jarum panjang dari gambar jam tersebut. Jarum pendek dalam jam tersebut menunjukkan di angka 5 yang artinya menit ke 25. Dan jarum pendeknya menunjukkan ke jam 9 menuju ke jam 10. Nah, berarti kalau dalam bahasa Indonesia ini jam 9.25. Ingat lagi ya nak, kalau dalam bahasa Inggris menit itu disebutkan lebih dahulu dari jamnya. Jadi jawabannya adalah 25 blank 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 9. Nah, sekarang kita harus tentukan nih, apakah 25 past 9 atau 25 to 9. Nah, anak-anak masih ingat tidak perbedaan antara past dan to? Kalau sudah lupa, dibuka lagi ya blogger Mister untuk mempelajari kembali perbedaan antara penggunaan past dan to. Di sini akan Mister jelaskan sedikit saja ya, bahwa past itu digunakan untuk menit yang kurang dari 30 menit. Jadi, di soal di sini adalah contoh yang tepat penggunaan past. Jadi jawabannya adalah 25 past 9. Okay, we move to the next question. It is A. 3:45. B. 3:45. C. 4:15. Nah, kita lihat di jam digital tersebut menunjukkan jam 3.45. Nah, ini jamnya sudah lewat dari 30 menit. Artinya kita menggunakan to. Jadi jawaban C sudah pasti salah ya nak. Sekarang apakah 3:45 atau 3:45? Ingat bahwa 1/4 artinya 15 menit. Nah, 15 menit dan to artinya menuju. Artinya 15 menit menuju jam titik. Kalau jamnya 3.45 artinya 15 menit menuju ke jam 4. Yes. Jadi jawabannya adalah 3:45. Next question is number 10. The alarm will be ringing at A. 12:30. B. 12:31. C. 12:32. Nah, pasti anak-anak sudah bisa menjawab dengan baik nih pertanyaan berikut, karena ini merupakan penyebutan telling time yang paling informal dan paling mudah, yaitu menyebutkan langsung jam serta menitnya. Nah, di sini jamnya adalah jam 12.32 atau 12:32. Jadi jawabannya adalah yang C. Next to the question number 11. In school,
to read many books, students can go to A. Bookstore, B. Library, C. Restroom. Kita lihat kata kunci di soal tersebut. Ada kata-kata read many books. Read itu artinya membaca, dan books artinya buku. Kira-kira di sekolah tempat yang tepat untuk murid membaca buku adalah apakah toko buku, ataukah perpustakaan, ataukah toilet? Yes, jawabannya yaitu B. Library. Next to the question number 12. A place to play outside the school building is called A. Schoolyard, B. Classroom, C. School hall. Ayo, kata kuncinya di sini adalah play outside the school building, atau tempat untuk bermain di luar gedung sekolah. Nah, biasanya murid-murid yang ingin bermain sepak bola, voli, biasanya bermain di sebuah tempat yang disebut apakah ruang kelas, ataukah aula, ataukah halaman sekolah. Yes, the answer is schoolyard. Now we move to the next question, number 13. Which picture is school medical clinic? A, B, or C? Anak-anak masih ingat tidak school medical clinic itu apa? Yang biasanya kita tuju ketika kita sedang sakit di sekolah, yaitu UKS, unit kesehatan sekolah, atau dalam bahasa Inggris school medical clinic. Kira-kira dari gambar A, B, and C yang merupakan school medical clinic yang mana ya, nak? Excellent! The answer is A. Question number 14. At the park, Lily and Tika like to play A. Slide, B. Swing, C. Seesaw. Di gambar di sini kita bisa lihat nih, Lily dan Dika sedang main jungkat-jungkit, atau biasa kita sebut dalam bahasa Inggris apa, anak-anak? Yaps! Jawabannya yaitu yang C, atau seesaw. Question number 15. What are they doing? A. They are hanging on monkey bars. B. They are hanging on merry-go-round. C. They are hanging on bench. Nah, berdasarkan gambar yang sudah Mister sediakan, kira-kira attraction ini disebut apa sih, Dak? Apakah merry-go-round, ataukah bench, ataukah monkey bars? Nice! Jawabannya yaitu they are hanging on monkey bars. Mereka sedang bergelantungan di monkey bars. Question number 16. I and my friend always blank 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 at the park. A. Walk, B. Run, C. Swim. Berdasarkan gambar tersebut, apakah anak-anak dapat menjawab pertanyaan tersebut? Apakah mereka sedang berenang, atau berlari, ataukah berjalan? Tentu saja, absolutely, they are running. Jadi jawabannya yaitu B. I and my friend always run at the park. Number 17. These are some activities to do at the park, except A. Have a picnic, B. Ride a bike, C. Cook a dinner. The answer is C. Cook a dinner. Question number 18. These are pets with 4 legs, except A. Cat, B. Dog, C. Spider. Nah, ini adalah pertanyaan di mana anak-anak harus membedakan
jawaban yang paling berbeda. Kita lihat ya, kata kunci dari soal tersebut adalah 4 legs. Pets with 4 legs, atau hewan peliharaan dengan kaki berjumlah 4. Namun pertanyaannya ada kata-kata except. Ingat-ingat ya, except itu artinya kecuali. Jadi pilihan jawaban yang merupakan hewan peliharaan yang bukan berkaki 4 adalah yes, C, spider. Question number 19. What pet that you can go with you for walk? A, dog. B, fish. C, mouse. Nah, anak-anak, apakah bisa menemukan kata kunci dari pertanyaan di sini? Yap, kata kuncinya adalah pets atau hewan peliharaan that you can go, yang bisa diajak berjalan-jalan, yaitu jawabannya apakah ikan, ataukah tikus, ataukah anjing. Nice, the answer is A, dog. Finally, this is our last question. What pet is this? A, chameleon. B, iguana. C, lizard. Nah, berdasarkan gambar tersebut, apa jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini? Apakah lizard, ataukah iguana, atau chameleon? Yes, that is an iguana. Nah, gimana? Anak-anak sudah pada tahu kan pembahasan soal yang sudah Mister berikan? Semoga dengan penjelasan yang sudah Mister berikan, anak-anak lebih giat lagi belajarnya untuk persiapan penilaian akhir semester nanti. Nah, segitu saja pembelajaran kita hari ini ya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.